Kembali lagi di berita akhir pekan. Udah tidak ada lagi Jejo di sini. Dia fokus mensejahterakan Gozali everyday sebenarnya. Jadi bungkamlah kalian-kalian yang menganggap bahwa Chinese itu kapitalis ya. Jejo justru mensejahterakan orang pribumi seperti Gozali. Respect J. Keren loh. Tidak ada juga Kevin the People ya. Dia lagi sibuk candlelight dinner dengan teman-temannya. Kalau gue lihat di Instagram itu ngapain sih? Dia kayak berlima gitu candlelight sama cowok-cowok. Ngapain Vin? Candlelight tuh sama cewek bro. Lu Kevin the Woman mendingan ID lu biar lu gak sama people mulu candlelight dinnernya menurut gua gitu. Kasian. Berita pertama minggu ini adalah Indonesia menemukan koruptor termuda sepanjang masa kita. Nur Afifah Balkis itu dari partai mana gitu. Gua nggak terlalu memperhatikan dan nggak mau menyebut nama ya, tapi dia koruptor paling muda yang ditemukan, umur 24 tahun gitu. Koruptor pertama yang ibaratnya belum quarter life crisis udah korupsi duluan gitu. Itu jarang. Itu jarang loh gitu. Mungkin itu Gen Z koruptor pertama yang gue tahu sejujurnya. Mungkin dia doang koruptor yang di playlistnya masih ada Pamungkas tuh, mungkin dia doang gitu ya. Gue yakin gak ada Iwan Fals dan Marginal di situ, teman-teman USS ya. Gitu di playlistnya Nur Afifah Balkis. Dan memang kan ya kalau di bahasa Arab ya, Nur itu cahaya gitu, Afifah itu suci gitu, Balkis itu KPK artinya. Enggak, bukan ya, maksudnya gue tahu. Sorry, gue nggak tahu itu artinya apa ya, Nur Afifah Balkis gitu. Biasanya kan kalau dulu tuh ada kayak lagunya siapa, lagunya Ahmad Dhani kalau nggak salah, yang muda mabok, yang tua korup gitu. Nah kalau sekarang yang muda udah korup gitu, tuanya mau ngapain lagi dia gitu kan, nggak mungkin dia baru. Biasanya kan orang muda rebel, tar tua baru join politik, baru korupsi gitu. Nah kalau ini dia mungkin mudanya korupsi, tuanya baru jadi anak pangkentrung takutnya mungkin nanti. Jadi memang lifestyle agak kebalik Nur Afifah Balkis ya. Mungkin dia ya kalau kita kan paling umur 24, korupsi kita apa paling? Minta duit bensin sama orang tua para buat beli minuman sama teman-teman. Paling sebatas begitu-begitu doang gitu kan. Mungkin gue rasa, dan dia juga tapi ada beberapa pendapat katanya Nur Afifah ini dijebak. Jadi dia tuh cuman dititipin duit tapi dia yang ketangkap gitu kayak tumbal gitu. Kita nggak tahu ya. Mungkin dia bisa diangkat jadi duta anti korupsi biasanya gitu tuh. Kayak lo korupsi terus lo malah diangkat menjadi duta gitu. Tapi bukan berita di Indonesia namanya kalau tidak ada komentar netizen goblok yang salah fokus. Kita bisa lihat di Twitter ada yang bilang begini, ini masih konteks ya, masih muda dan sopan, hukumannya bakalan ringan. Nah, nggak tahu gue nggak ikut-ikutan kritik-kritik begitu ya netizen ya. Terus ada yang bilang juga ini nih salah fokus nih, yang punya IG-nya Nur Afifah Balkis minta dong mau saya ajak ta'aruf di penjara. Ya ngegombal bro. Tuh kira-kira bakal laku keras nggak nih kalau dijual di OpenSea fotonya sebagai NFT? Nggak gitu men. Ini koruptor gitu tuh. Ya ampun masih muda, mana cantik lagi gitu. Nih banyak akun-akun Twitter yang malah ngegombal di kolom komentarnya si Nur Afifah Balkis ini gitu. Nggak sekarang aja lu bilang kayak kamu kan udah sering ke KPK, kapan kita ke KUA gitu aja langsung. Sekalian men gitu kan. Kamu kan sering potong dana bansos, kapan mau potong kue di pernikahan kita gitu aja. Langsung gitu, daripada nyerempet-nyerempet gitu kan. Kapan kita menerapkan nepotisme orang tua kita sebagai besan gitu kan. Banyak gombal-gombalan untuk koruptor ya. Tapi ya kita nggak tahu kebenaran di belakang kasus Nur Afifah Balkis ya. Pokoknya itu yang terjadi, bahwa dia adalah koruptor termuda gitu. Gue nggak tahu apakah dia akan masuk MURI apa enggak gitu ya. Mungkin itu rekor bro, 24 bro. Korupsi gue S1 aja belum teman-teman waktu gue umur 24 ya setahu gue. Dan dia udah korupsi luar biasa Nur Afifah ya. Berita berikutnya, Upin dan Ipin dianggap konspirasi karena mereka dianggap sudah meninggal selama ini di dalam filmnya. Nah inilah netizen-netizen yang mania konspirasi gitu. Kayaknya tuh apa-apa harus ada misteri mengerikan di belakangnya. Ahmad Dhani potong rambut dibilang imitasi meninggal di Australia gitu ya kan. Men tolonglah, orang mau mohawk mau botak ya bebas gitu. Bukan berarti dia imitasi gitu. Ada apalah blogspot dikit, Hitler meninggal di Garut, kagak gitu maksud gue. Ngapain Hitler juga cukur rambut aja nggak di Garut dia, maksud gue ngapain gitu kan. Besok apa Bugs Bunny itu titipan Bani Israel atau apa gitu lo bikin aja terus gitu. Garfield tuh titipan penjajah karena dia oranye sama kayak jersey Belanda gitu. Terserah lah, lu sambungin aja mulu gitu. Upin Ipin dianggap udah meninggal, jadi dibikin dark gitu kartunnya. Mungkin kalau misalkan fun aja oke gitu ya, misalkan cuma buat bercanda-bercanda dong oke. Tapi ini Upin Ipin sampai klarifikasi gitu. Dan yang punya makam juga klarifikasi. Memang luar biasa netizen Indo. Hanya netizen kita yang bisa bikin Upin Ipin kartun loh, sampai klarifikasi bilang enggak kok ini hanya fiktif gitu. Kita nggak dark angle, mereka juga nggak kepikiran gitu. Jadi ternyata yang punya makam itu dia kalau nggak salah memang terinspirasi dari Upin Ipin. Jadi ada bayi meninggal ditaruh nama Upin nama Ipin di makamnya gitu. Cuman bukan berarti seluruh cerita Upin Ipin itu tentang cerita horor itu.
Upin dan Ipin dia bukan tuyul teman-teman, dia hanya anak kecil botak biasa gitu ya. Oni Syarial yang tuyul setahu gue gitu. Karena memang Tuyul dan Bayul judulnya ya kan. Upin Ipin udah biarin aja lah jadi anak Malaysia normal, nggak usah lu tarik-tarik ke hal-hal yang serem loh, tolong dong. Dan netizen Indo lagi yang protes, bukan netizen Malaysia gitu ya kan, mereka aja kayak nggak masalah gitu. Tiba-tiba Upin Ipin dibilang konspirasi, tolong lah, enggak lah, itu kartun biasa ya. Tolong netizen nih, memang tolol-tolol sekali kalian ini. Berikutnya, Jokowi menetapkan nama ibu kota menjadi Nusantara. Nah ini kita setuju sebenarnya ya. Sebenarnya semua kalimat yang depannya nama presiden atau nama instansi perwakilan rakyat atau nama menteri kita selalu setuju biasanya, teman-teman. Nusantara ya, luar biasa. Nah, berikutnya, cowok nggak bisa nyetir dianggap seksis. Kenapa gitu? Maksudnya sekalian aja cowok ngelamar duluan ntar dianggap seksis juga gitu. Cowok memberi nafkah juga dianggap seksis mungkin gitu. Open BO kenapa cewek mulu? Cowok juga boleh dong seksis lagi gitu. Memang apa-apa harus sensitif di mata kalian sekarang ini gitu. Kalau cowok nggak bisa nyetir, ya lu katain nggak apa-apa menurut gua gitu. Maksudnya lu kalau malas belajar nyetir jangan bawa-bawa seksisme gitu ya. Lu belajar brengsek gitu. Jangan lu malah nyalain kamu yang bawa ya, kenapa aku nggak bisa nyetir nih gitu men. Ya emang lu katro berarti gitu. Tolonglah. Itu bukan cewek lo yang seksis, dia normal gitu. Lama-lama mungkin apa ya, lo gender equality mungkin inilah racunnya ya teman-teman ya. Mungkin cowok-cowok mager nyetir ini jadi punya tameng untuk menolak nyetirin ceweknya gitu. Kayak aku hari ini nggak bisa nganter pulang gitu ya. Kenapa kamu nggak bisa nyetir ya? Kalau kamu kok seksis gitu, cewek jadi nggak enak sendiri gitu kan, curang sekali gitu. Di zaman dulu kita harus bisa nyetir dan harus nembak cewek duluan gitu. Sekarang bisa kayak menembak ke kartu seksis, memang brengsek ya Gen Z ini gitu. Gue jauh lebih respect dengan Nur Afifah Balkis tadi. Maksud gue lu langsung ekstrem aja bro. Daripada lu nggak bisa nyetir, lu mager belajar, lu teriak-teriak seksis tuh, itu ya brengsek itu menurut gue ya. Dan berikutnya nih ada juga, gue nggak tahu ini bener apa enggak ya, tapi katanya Vicky Prasetyo di Banned KUA karena sudah 24 kali menikah. Gila lu. Temennya kayak, di mana Fik, biasa akad nih lo nggak kesini gitu, menikah terus gitu ya, kayak luar biasa loh. Gue ngewe aja belum pernah, dia udah 24 kali nikah gitu, luar biasa. Itu halal semua 24 cewek itu di tangan Vicky Prasetyo loh, gokil ya. Cuman gue gak tahu ya apakah dia dituduh 24 kali nikah atau memang sudah 24 kali nikah, dan apakah dia di-banned atau diancam di-banned. Karena mungkin kalau gue jadi Vicky juga bete juga, kayak Pak saya mau nikah, mas Vicky udah gak bisa, lu udah seringan kayak gini gitu. Ujung-ujungnya pengadilan agama mulu lo anjing, lo jangan lu cabut gitu kan, agak-agak ofensif juga sebenarnya kepada Vicky Prasetyo gitu ya. Maksudnya nah mungkin ini nih jawabannya, kayak kan orang suka bercanda kayak, ya masa lu jomblo Za, kan perbandingan cowok cewek kan 1 banding 4 gitu. Ya 20-nya diambil Vicky semua gitu. Jadi kan kayak gimana dong buat kita. Jadi buat kalian yang jomblo terus mikir kayak kenapa di sekitar gua nggak ada cewek jomblo, udah punya cowok semua. Nah, salah kan Vicky Prasetyo sekarang. Kita udah punya musuh bersama dari para jomblo di Indonesia ini adalah Vicky. Dia maruk banget ngambil 24 nah gitu. Jadi untuk para single people terutama Gen Z di luar sana, jangan lagi menyalahkan langit ya. Langit berikan aku jodoh, mending langsung lo DM Vicky kayak, bang stop bang, tolong bang, gue pengen jadian juga gitu, gue juga pengen nikah, jangan lo embat semua dong gitu kan. Jangan 24 orang ini lu sikat semua. Mungkin lebih parah lagi kalau yang tinggal di sekitaran radius Vicky ya, itu agak-agak lebih riskan lagi tuh. Walaupun respect juga gitu, kenapa Vicky Prasetyo ternyata yang berhasil menikahi 24 perempuan ini. Gue juga gak tahu sih ini sebenarnya aktual gak ya, karena kan ini artikel doang gitu. Gue juga gak tahu Mas Vicky, kalau menyaksikan dan tersinggung, sorry gue gak tahu apakah lu menilai, apakah lu beneran pernah menikahi 24 cewek atau ternyata 42 justru, kita gak tahu kan. Kita gak tahu prestasi orang brother, berbeda-beda gitu. Oke, berita terakhir, Sinta dan Jojo Keong Racun sudah menikah. Ya maksud gue biasa aja harusnya. Memang Keong Racun tuh 10 tahun yang lalu gitu, normal-normal aja. Menariknya, keduanya saat ini telah memiliki suami dan masih aktif di media sosial gitu. Ya tetangga kita juga begitu, punya suami dan aktif di media sosial. Maksud gue biasa-biasa aja men. Kecuali kalau Sinta dan Jojo sudah menikah dengan Vicky Prasetyo. Nah itu baru sesuatu yang menarik kalau kayak gitu kan. Ternyata dari 24 hari duanya Keong Racun. Nah itu mind blowing
buat gue gitu ya. Jadi ini menurut gue biasa aja. Kongres tetap untuk Shintaran Jojo, tapi ini ya normal-normal aja gitu ya. Oke, terakhir kita masuk ke weekly recommendation nih. Minggu lalu gue merekomendasikan musik, sekarang gue merekomendasikan komedi dari temen gue yang dulu sebenarnya partner gue ngerobek tiket di Ketawa Comedy Club ya. Dia namanya Sukraj Putra, tapi lu bisa cek kualitas dia di YouTube karena video dia yang ada di YouTube itu bahasa Inggris dan bukan di kompetisi TV. Jadi mungkin materinya agak-agak lebih brutal dari yang biasa kalian tonton di televisi. Kalian bisa search Sukraj Putra dan juga dia punya webtoon ya. Gue nggak tahu linknya di mana, tapi lo bisa cek di Instagram dia @sukrajputra. Tuh gokil dia, webtoonnya tentang stand up gitu juga, tentang comedy club gitu, dan video stand upnya ada di YouTube-nya Comedy Central Indonesia gitu. Oke, terima kasih penonton berita akhir pekan. Kita akan bertemu lagi minggu depan dengan berita-berita yang mungkin lebih gokil dan lebih goblok mungkin dibanding yang kita baca hari ini. Terima kasih. Gue Sadang Kuti pamit.